Shalom, Bapak Ibu sekalian. Hati saya jadi berkobar-kobar tadi. Berkobar-kobar dan itu bercampur aduk jadi. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Paskah dulu kepada Bapak Ibu sekalian semuanya karena kita masih dalam masa Paskah. Kedua, kami juga mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-23 ya untuk Pertuki Tangerang. Luar biasa, kalau 23 itu udah mulai masuk masa kerja ya Pak ya. Jadi udah mulai masa berkarya. Tapi pasti akan ada terus dan selama-lamanya akan hidup terus. Walaupun tadi berbicara dengan Pak Yosef, kok kita pindah-pindah, gak usah khawatir, Tuhan yang akan menyediakan tempatnya. Baik. Perkenalkan diri saya, namanya nama lengkapnya Yohanes Winata, tapi kalau di paroki selalu dipanggilnya singkatannya dia JW, ya udah JW aja. Sampai di Pertuki Chapter Selatan tempat saya juga di sana katanya bro JW ya sudahlah ya. Malam hari ini saya akan memperkenalkan sedikit sebelum kita berbicara mengenai menjadi berkat di dunia kerja. Ya, mungkin nanti di dalam slide-slide ini saya lebih banyak mereferensikan kepada dunia kerja profesional di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga bahwa bagaimana kita menjadi berkat dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya. Baik, sedikit perkenalan. Saya keluarga kecil, tapi orang tua saya punya 7 anak. Ya, saya sendiri keluarga kecil. 2 anak, yang satu sudah berkeluarga, yang satu lagi belum, ya akan menuju ke sana. Ya kata sekarang lagi milih-milih dia terserah. Ya kemudian saya tinggal di paroki Alam Sutra, tinggal di Alam Sutra juga sudah cukup lama. Kalau tinggal di daerah Serpong itu dari tahun 1992. Jadi masih banyak pohon karet. Saya tinggal pertama di Bilang Melati. Kemudian baru pindah setelah kerusuhan itu sekitar tahun 99 menjelang 2000 ke Alam Sutra. Dan terus sampai saat ini tidak pindah-pindah rumah. Jadi gampang kalau dicari cari kolektor katanya. Kemudian saat ini saya bekerja kembali. Ya, sebenarnya saya sudah pensiun dini waktu itu tahun sekitar umur masuk 53. Setelah 25 tahun bekerja, saya pensiun dini. Kemudian saya coba bekerja bersama dengan teman. Umurnya cuma setahun saja, karena setelah itu terjadi serangan dunia digital. Wah, jadi porak-poranda bisnis distribusinya. Kemudian saya diajak teman untuk mencoba sebagai advisor, sebagai konsultan, katanya sebagai konsultan ya di dunia perbankan. Dan akhirnya nyantol sampai hari ini ya menjadi karyawan juga. Saya bilang, saya udah pensiun memang bisa diterima, bisa aja katanya. Ya udah saya kerja lagi jadinya sampai hari ini kan, mulai pagi sampai dengan sore lagi. Padahal saya udah enjoy banget dengan kerja seperti itu ya. Saya bekerja di Pen Bank. Kemudian kegiatan di paroki yang pertama itu saya sebagai anggota Dewan Paroki Harian. Sebagai sekretaris dewan. Puji Tuhan udah 2 periode 6 tahun, Agustus ini berakhir. Wah, saya senang banget. Sebagian beban lepas, tapi sebagian beban akan datang lagi katanya. Tapi nggak apa-apa, itu merupakan satu berkat buat saya juga. Dan juga saya aktif bersama Pak Karel di Katekis Alam Sutra ya. Kemudian sebenarnya saya tercatat juga di Pertuki Chapter Selatan ya, sudah lama absen. Mungkin nanti akan aktif lagi setelah pandemi ini dan setelah berbenah-benah dan sebagainya. Baik, itu sedikit perkenalan saya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau mau menjadi berkat di dunia kerja ya, ini saya ambil ibu ini udah tua banget nih. Waktu itu dia masih penjahit, saya lihat ya, dan dia rajin ya. Kebanyakan orang-orang luar sana masih melakukan pekerjaan-pekerjaan tangan. Untuk menjadi berkat di dunia kerja, tentunya kita harus memaknai pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Kan menjadi berkat, artinya kita menjadi berkat kepada orang lain. Artinya kita sendiri dulu harus mendapat berkat,
baru kita bisa memberikan kepada orang lain. Untuk bisa menjadi berkat, berarti kita sendiri harus bisa memaknai pekerjaan kita sendiri. Nah, ini sulit-sulit gampang nih memaknai pekerjaan Bapak Ibu sekalian ya. Karena hasil kerja yang kita dapatkan itu tidak boleh kita nikmati untuk diri sendiri ya. Orang yang memiliki harta milik dan hasil kerja yang lebih harus dibagikan kepada orang lain yang berkekurangan. Itulah yang kita sebut dengan berkat kita kepada sesama. Tapi kalau kita tidak memiliki, bagaimana kita bisa memberikan? Walaupun ada persembahan janda yang miskin, itu pun dia juga memiliki, ya, walaupun dari kekurangannya sehingga dia memberikan kepada sesamanya. Jadi pekerjaan itu ya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kita limpahkan kepada orang lain. Apakah pekerjaan itu petaka atau berkat? Berkat ya. Tapi kalau kita baca dari Kitab Kejadian 1, katanya begini nih. Kejadian 3 dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah ini dan tanah itu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan sampai engkau kembali menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil sebagai engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini kan perkataan Tuhan ketika mengusir Adam dan Hawa, manusia yang udah enak-enak, gak usah bekerja, semuanya ada, ya kan, cuma satu, jangan makan pohon itu, ini dimakan juga sama dia. Ya, itulah manusia. Akhirnya Tuhan mengatakan, ya engkau harus bekerja mulai dari sekarang untuk mendapatkan makananmu. Jadi kalau kita lihat perjanjian lama, bekerja itu jadi petaka ya. Dulu enjoy, sekarang sudah bekerja. Kemudian di kitab Pengkhotbah dikatakan kesia-siaan belaka. Kalau baca kitab Pengkhotbah ujungnya sia-sia semuanya. Kata Pengkhotbah, semuanya sia-sia. Apa gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah terik matahari, kalau nanti ujungnya sia-sia? Karena kita bingung baca perjanjian lama ini. Tapi ya kita terima dulu aja ya. Namun setelah perjanjian baru, apa yang dikatakan oleh Yesus? Bapakku bekerja sampai sekarang, dan aku pun bekerja. Itu kata Yesus. Kalimat ini diucapkan ketika orang Farisi menegur Yesus dan murid-muridnya bekerja pada hari Sabat. Yesus bilang, Bapak aku bekerja, ya aku juga harus bekerja. Dan Yesus bekerja untuk karya keselamatannya di dunia. Mana pernah kita lihat Yesus istirahat? Pagi-pagi udah berdoa, kita nggak pernah lihat Yesus tidur ya, kecuali pada waktu gelombang gitu ya. Lagi gelombang banget dia tidur gitu kan, sampai diomelin. Cuma itu aja yang kita baca pada waktu Yesus tidur. Selebihnya kita baca dalam perjanjian baru, dalam Injil, Yesus selalu bekerja. Apa yang dikatakan oleh Yohanes juga, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang diberikan Anak Manusia kepada kami. Jadi kalimat ini mengatakan ketika kita bekerja, bukan hanya materi yang kita kumpulkan, ya, walaupun kita mengumpulkan tentunya materi, tapi bukan hanya itu, karena itu bisa habis, tapi adalah makanan yang tidak pernah habis, yang akan bertahan untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang hidup di perjanjian baru bukan? Jadi kita tinggal di perjanjian lamanya yang mengatakan bahwa bekerja itu adalah petaka, tapi sekarang bekerja itu adalah berkat. Bekerja itu adalah berkat untuk diri sendiri dan juga untuk semua orang. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah perjanjian lama, karena namanya juga lama ya, orde lama. Kita masuk orde baru aja sekarang ya. Dan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Saya kutip dari ensiklik Yohanes Paulus yang kedua mengenai bekerja. Karena salah satu sumber iman kita kan juga adalah dari magisterium, dari ajaran-ajaran gereja. Bukan hanya dari kitab suci, tapi juga dari ajaran gereja dan dari tradisi suci. Nah,
Saya kutip dari ensiklik Bapak Johannes Paulus II yang berbunyi partisipasi manusia dalam kegiatan Sang Pencipta. Jadi ajaran gereja pun juga menuliskan mengenai bekerja. Diambil ya dari kitab Kejadian 1 27 sampai dengan 28. Saya bacakan di sini. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi di ayat 27 Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dalam pengertian ini Tuhan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di ayat 28 dikatakan Allah memberikan mereka dan berfirman kepada mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Itu firman Tuhan kepada manusia yang Dia ciptakan. Bukan berkuasa untuk benar-benar menguasai, tapi berkuasa untuk mengelola. Ya, kan bahasa kitab sucinya seperti itu. Berkuasa, oh berarti saya semau-maunya dong ya berkuasa, enggak, tapi mengelola. Ya. Nah ini yang mulai diuraikan di dalam ensiklik. Ya. Saya ambil semuanya karena bahasanya cukup aneh. Ya. Jadi bekerja adalah sebagai partisipasi manusia dalam kegiatan Sang Pencipta. Ketika Allah menciptakan dunia dan bumi ini dengan segala isinya, bukan berarti selesai. Sebab itu Dia menciptakan manusia untuk mengelola langit, untuk mengelola bumi dan segala isinya, diserahkan kepada manusia. Sebab itu dikatakan beranak cuculah, bukan KB dan sebagainya, tapi supaya bumi ini dikelola. Bumi ini kan luas, benar ya, bukan hanya Adam dan Hawa saja. Ya. Dan Tuhan juga tidak membedakan yang mengelola itu harus laki-laki, perempuannya tidak, karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk mengelola bumi ini. Manusia dipanggil untuk menggunakan kemampuan dan potensi dirinya dalam rangka menggali sumber daya alam yang terkandung di dalamnya demi tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Dari dulu aja, ya, Allah sudah mengatakan gali sumber daya alam yang ada di bumi ini. Sampai sekarang juga jadi rebutan oleh Menteri ASDM, ya, karena di Papua sana katanya kalau digali emasnya banyak. Sehingga manusia juga dipanggil untuk mengelola. Kemampuan dan potensi manusia itu tidak terbatas. Banyak orang menyangka bahwa saya nggak bisa lah, lemah, saya nggak bisa bekerja ini dan itu, tapi ternyata bisa. Karena Allah tahu potensi, ya, diberikan potensi untuk mengelola alam ini dengan luar biasa. Liburan baru lalu saya ke Hanoi karena saya terpesona melihat di IG itu sapa. Itu tingginya minta ampun, 3.146 tingginya. Tapi bisa ditaklukkan oleh manusia dengan kabel karya. Dan di atas sana bangunannya gede banget, kuil-kuilnya bukan gubuk-gubuk lagi. Ada patung Budanya segede-gede bangkong, ada kuilnya juga bagus. Saya bingung, ini gimana cara bangunnya gitu loh. Anak saya tanya, itu gimana ya kabelnya ya? Dipasang kabelnya dari ujung ke ujung, itu gunungnya tinggi banget kan gitu kan? Jadi manusia diberi potensi untuk bukan menaklukkan, mengelola alam ciptaannya. Itulah kehebatan manusia. Dan kita pun juga diberi kekuatan potensi yang sama. Manusia dipanggil untuk menjadi rekan kerja Allah dalam mengembangkan dan menata dunia. Kita ini dipanggil. Hei dewe, jangan malas-malasan, kerja. Saya udah kerja dari jam 9 sampai jam 5 sampai jam 6, kadang-kadang lembur, diajak meeting sampai kelar-kelar.
pulang harus ikut rapat lagi, jadi jalan ikut Zoom dan sebagainya. Hari Minggu rapat lagi dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tapi Tuhan memanggil kita, ya Tuhan memanggil kita untuk menjadi rekan kerja Allah, rekan kerja, ya, bukan pembantu Allah. Sebab itu sekarang nggak boleh disebut pastor pembantu, pastor rekan. Artinya kalau pastor pembantu, pastor ada pembantu. Jadi pastor rekan namanya sekarang ya. Jadi rekan kerja. Allah memanggil kita untuk bersama-sama dengan Allah menjadi rekan kerja, mengembangkan dan menata dunia. Nilai pekerjaan manusia terletak bukan pertama-tama pada apa yang dikerjakan, bukan apa yang dikerjakan. Biasanya kalau dikasih tugas begini, saya kerjanya apa ya? Jadi bendahara. Aduh, saya nggak mampu lah. Jadi bendahara jangan jadi itu deh. Ya udah jadi ketua, apalagi jadi ketua katanya. Apalagi jadi ketua. Udah saya bantu-bantu aja deh. Ya jadi pembantu, padahal mau jadi rekan ya, malah jadi pembantu dia. Nah, bukan pada apa yang pertama-tama bukan pada apa yang dikerjakan atau apa yang dihasilkannya, bukan. Tapi dengan bekerja manusia mengembangkan dan menyempurnakan, memanusiakan dirinya. Ini kalimat bagus banget. Seharusnya nanti saya pakai ketika pemilihan ketua lingkungan. Ya kan? Banyak orang aktif sana sini begitu suruh jadi pengurus lingkungan, ketua lingkungan nggak mau katanya. Kenapa nggak mau? Repot. Ya kerjaan apa yang nggak repot? Pasti semuanya juga repot. Ya repotnya mungkin karena ngurusin manusia. Betul kan ya? Tapi kerjaan apa yang tidak mengurusi manusia coba? Tunjuk tangan. Ada kerjaan yang tidak mengurusi manusia? Nggak ada. Semuanya mengurusi manusia. Jadi ibu rumah tangga apa lagi? Ibu rumah tangga repot nggak? Repot ya? Saya kalau diomelin istri saya, makan udah disiapin malah makan di kantor katanya. Ya habis gimana? Lapar, jangan macet. Alasannya katanya. Ya. Jadi ya itu ya bukan masalah apa yang dikerjakan atau hasilnya, tapi menyempurnakan. Di dalam kita berproses itu kita makin disempurnakan. Sebab itu kriterianya kalau mau aktif di gereja nggak ada S1 S2 nggak ada. Ya, yang penting mau dulu. Nggak bisa nanti jadi bisa. Ya, dan itu nanti saya coba ceritakan di dalam pengalaman saya. Nggak pernah apa-apa, tiba-tiba bisa aja kerjaan seperti itu. Dan proses itulah yang akan terus dipakai oleh Tuhan buat kita. Nah, ini kira-kira rangkumannya, ya rangkumannya. Dari sini kita beranjak lebih dalam lagi, yaitu kalau kita mau jadi berkat berdasarkan tadi ensiklik dan baca Injil, bagaimana kita sendiri mau memaknai bekerja itu? Ya. Tadi dikatakan ya, manusia dipanggil untuk bekerja. Jadi kalau nanti ada yang tidur pakai ensiklik, Bapak Paus bilang manusia dipanggil untuk bekerja, mau bekerja, nggak boleh males. Panggilan adalah konsep yang sudah sangat tua dan klasik. Minggu lalu kita ada minggu panggilan ya. Minggu panggilan benar ya. Ada yang ketepatan promo nggak di sini? Saya lihat hanya di gereja Katolik yang ada minggu panggilan. Ya, tapi memang spesifik panggilan untuk menjadi kaum biarawan-biarawati. Ya. Padahal kalau panggilan secara keseluruhan, ya, panggilan secara keseluruhan kita dipanggil, entah jadi kepala keluarga, jadi ibu, ya, jadi pewarta, jadi pemasmur dan sebagainya. Itu panggilan kita. Nah, kalau kita memaknai panggilan itu, makna panggilan itu, maka itu adalah tugas suci untuk mengerjakan sesuatu. Bagaimana Yesus memanggil para muridnya? Simon baru habis kerja, berlabuh, benar ya? Tanya, itu dipanggil. Ya, bukan. Tuhan, saya mau ikut dong. Mana ada 12 rasul semuanya dipanggil oleh Tuhan kan? Nggak ada yang menyerahkan diri untuk jadi murid, ada nggak? Nggak ada. Kita pun demikian.
Jadi kalau ada istilah dijorokin, diceburin dari keluar, ya karena kita dipanggil, bukan dijorokin. Ya, entah Roh Kudus yang bekerja ya, tapi saya percaya Roh Kudus yang bekerja. Amin. Ya. Kita kan biasanya nggak pernah tahu ya, tiba-tiba saya jadi ketua ini, jadi pengurus ini, ngajuin diri enggak? Yang ngajuin diri cuma jadi presiden kan ya? Di pelayanan kita ada. Di dunia formal memang mengajukan diri, benar ya, walaupun ada kriteria dan sebagainya. Tapi di dunia kerja pelayanan mana ada yang mengajukan diri? Betul ya? Karena kita dipanggil. Nah, jadi kita harus memaknai makna panggilan kita. Begitupun ketika kita menjadi kepala keluarga. Saya dari kecil aktif di gereja, jadi putra altar, besar dikit jadi dulu Budika namanya ya, bisa bermalam di gereja dan sebagainya. Udahlah, aku muter-muter di gereja, saya paroki kemakmuran. Ya. Sampai satu kali Romo bilang begini, saya mau ke rumah kamu Yohanes, mau ketemu sama mama kamu. Oh, ngapain mau? Dia mau ketemu aja katanya. Ya udah, janjian kan. Waktu itu mau lulus SMP. Romo provinsi apa situ, datang ke rumah, atau dibilang gini sama mama saya, Ibu, kalau Yohanes masuk seminari, oke nggak? Lu, mama saya bilang, terserah Romo, tanya anaknya aja. Saya juga nggak tahu Romo waktu itu datang mau ngapain kan? Dia bilang, Romo, boleh nggak kasih waktu saya untuk jadi SMA dulu? Wah, Romonya kecewa sih, tapi ya udahlah, baiklah Romonya. Dia bilang, oh iya, nggak apa-apa. Terus besokannya saya ceburin teman saya. Dia bilang gini, ternyata ada teman saya yang mau masuk seminari. Romo mau ketemu nggak? Mau katanya. Sekali dia ceburin. Akhirnya dia masuk seminari, tapi ya nggak jadi. Ya, paling tidak dia udah mencoba jadi seminari gitu loh. Ya, nah saya ceburin satu orang ke sana. Nah, balik lagi ya, kalau kita maknai panggilan itu ya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Sebab itu gereja percaya panggilan itu ya dibuat ada minggu panggilan dan itu dilakukan di seluruh gereja sedunia. Kalau kita memaknai bahwa panggilan itu adalah tugas suci, maka kesadaran akan kehendak baik ini menjadi kewajiban mutlak untuk dilakukan. Kalau kita memaknai bahwa panggilan ini adalah tugas suci, kita tidak boleh menolak. Tapi banyak orang menolak. Ya nggak apa-apa, namanya manusia diberi kebebasan kan? Ya, para rasul, ya Santo Yudas dipanggil juga menjadi rasul, tapi dia menolak mengakui Yesus, malah mengkhianati. Nah, itu kebebasan manusia di dalam memilih panggilannya. Ya, jadi kebaikan tertinggi adalah ketika kita menerima panggilan itu sendiri. Bekerja itu juga merupakan panggilan hidup kita. Entah itu sebagai profesional, entah itu sebagai ibu rumah tangga, entah itu sebagai pelajar, mereka bekerja sesuai dengan panggilannya. Dan kita tidak membeda-bedakan ketika di dalam dunia pekerjaan, dia sebagai messenger, dia sebagai kurir, dia sebagai bos, dia sebagai tukang parkir, karena itu adalah pekerjaan yang merupakan panggilan dia. Sebab itu kita melakukan setara. Kita tidak pernah merendahkan pekerjaan itu satu sama lainnya. Dan saya perhatikan ya, ketika orang Katolik di kantor manapun sangat hormat, ya sangat hormat kepada messenger, ya, office boy, office girl, ya. Dan mereka bisa menyisikan makanan, bisa ngajak makan, ya sama seperti teman-teman kita semuanya. Nah itulah kekuatan kita. Kemudian permasalahan yang timbul, ya kalau kita udah panggilan, ada masalahnya loh. Bukan nggak ada masalahnya, ya kita udah ngerti nih. Banyak orang mengatakan, ya kalau bekerja di dunia pekerjaan itu bukan panggilan, tapi kalau dia jadi romo, jadi biarawati itu panggilan.
Padahal ada dua, panggilan khusus sama panggilan umum. Ya kan? Panggilan khusus lah yang menjadi biarawan dan biarawati. Kita pada umumnya adalah dipanggil juga untuk bekerja. Nah, karena kita kurang memaknai bahwa kita dipanggil untuk bekerja, jadinya ya bekerja apa adanya, tanpa ada roh, tanpa ada spirit. Itu yang membedakan nantinya antara orang yang mengerti bahwa bekerja itu merupakan panggilan dan bekerja itu ya cuma sekedarnya saja. Jadi kalau panggilan yang dimaksud oleh kita pada umumnya, ya panggilan Allah di ranah rohani gerejawi itu panggilan. Ketua lingkungan, oh itu panggilan. Ketua PD itu panggilan. Tapi kalau jadi pengusaha itu bukan panggilan. Menjadi pedagang bukan panggilan. Menjadi ibu rumah tangga bukan panggilan. Kontrak, nasib. Sudah nasib loh ya. Nah itu kita kurang mungkin mulai sekarang mungkin kita harus juga itu memaknai ya, sehingga profesi apapun yang kita kerjakan akan menjadi jalan kita menjadi lebih menjadi suci sama seperti Tuhan. Tantangannya ya, tantangannya bila manusia menyadari bahwa pekerjaannya adalah panggilan Tuhan, maka dia akan lebih mantap dan yakin dalam menjalani seluruh pekerjaannya. Betul. Kalau kita mengerjakan sesuatu dan kita mengerti apa yang kita kerjakan, makin lebih pede gak kita? Betul ya? Nah, itulah yang kita harapkan juga. Makanya sekarang kan banyak sekali kan komunitas-komunitas baru ya, ada perkumpulan baru juga ya. Ada yang jadi perkumpulan yang sudah lansia, ya sudah. Tapi begitu masuk lansia, ya karena menyadari tapi happy semuanya dan dia tidak menolak gitu. Kemudian ada yang profesi-profesi lainnya, salah satunya mungkin Yana ya, berarti ya, yang yang single parent gitu ya. Karena situasi ini jadi single parent, tidak boleh terpuruk, ya tidak boleh terpuruk. Tapi karena dia menyadari, akhirnya happy, ya karena itu merupakan panggilannya dia. Nah, ketika kita memahami bahwa panggilan pekerjaan saya adalah seperti itu, maka apapun yang kita lakukan pasti akan berbuah. Banyak orang tidak berbuah karena kita tidak menyadari. Bagaimana kita membangun nilai kerja? Pertama adalah nilai pribadi, ya, mengembangkan kecintaan pada pekerjaan, kepekaan, kepedulian terhadap kehidupan yang semakin bernilai, ya, nilai pribadi. Kemudian yang kedua nilai sosial. Bekerja ya juga merupakan banyak nilai sosialnya. Semua ini termasuk dalam ajaran sosial gereja, Bapak Ibu sekalian. Semuanya ini yang saya itu termasuk dalam ajaran sosial gereja. Ya, jadi ada nilai pribadi, nilai sosial. Karena melalui kerja manusia akan berinteraksi dengan teman. Dia mau kerja di lab, dia mau kerja di tengah hutan, dia tetap ada interaksinya dengan manusia. Benar ya? Dan mewujudkan nilai sosial dalam kehidupan dalam rangka saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Sebab itu ya, nilai sosial kita terbentuk ketika kita bekerja bersama. Nilai adikodrati ya, ini nilai ilahi ya. Manusia bekerja juga manusia yang dikuduskan oleh Allah. Jadi jangan lupa, ketika kita bekerja kita juga manusia yang dikuduskan oleh Allah. Melalui kerja manusia juga menyucikan dirinya sendiri sebagai manusia yang dikuduskan Allah. Jadi kan ada orang bilang kan kerja sebagian dari iman. Kalau kita kerja ya iman penuh, bukan sebagian. Ya, kerja sebagian dari iman kita. Dengan rahmatnya Allah mengangkat, meluhurkan setiap pekerjaan, baik yang rendah maupun yang luhur, baik yang menyenangkan maupun menyusahkan. Karena setiap pekerjaan mempunyai nilai adikodrati, nilai ilahi. Dan terakhir nilai ekonomis. Inilah yang terakhir sering kita ribut ya, nilai ekonomisnya ya. Jadi kalau bekerja kita melihat nilai ekonomisnya. Dulu kalau bisik-bisik nih, kalau orang Katolik mah hebat kerjanya, katanya nggak pernah korupsi. Sekarang dua orang Katolik korupsi kalah semuanya.
ya kan? Keuangan pula lagi. Apa ramai lalu nih? Kaget-kaget kita korupsi. Ada lagi baru terakhir ini korupsi. Cuma dua loh mengalahkan semuanya katanya. Tapi ya sudahlah. Ya, pesawatnya diberkatin sama Romo. Perkawinan hebat diberkatin. Makanya dalam perkawinan ya boleh-boleh aja sama Romo dan sebagainya. Tidak menjamin, ya tidak menjamin. Ini anekdot aja Bapak Ibu dengan ungkapinnya. Jadi ketika kita bekerja maka kita juga membangun nilai-nilai kerja itu sendiri. Nah, terjadi pergeseran nilai-nilai tadi. Yang pertama yang harus kita mengerti adalah apa sih ketika bisnisnya Kristiani? Pasti yang pertama adalah integritas. Saya juga nggak tahu deh kalau wawancara begitu namanya dengan orang Katolik, umumnya katanya lebih gampang diterima. Saya sering ngomong sama orang HR. Saya bilang berdiskriminasi dulu, tapi kenyataannya begitu katanya. Dulu waktu saya kerja di perusahaan asing, bank asing, nggak boleh tuh diskriminasi. Jadi saya cari buat tim kan ya. Saya bilang ya umurnya sekian, perempuan dan sebagainya, dibalikin sama HR. Kenapa dia bilang nggak boleh? Karena ini diskriminasi. Oh gitu ya. Jadi apa? Kualifikasinya yang harus ditulis katanya. Bisa ngerti, bisa pakai Excel, bisa pakai itu. Walaupun nanti yang melamar adalah quote ya, orang cacat misalkan ya, nggak boleh ditolak. Terus dia bilang, terus nolaknya gimana? Ya harus cari cara lain katanya. Ada bagusnya juga tuh, karena perusahaan asing, perusahaan Amerika kan diskriminasi nggak ada katanya ya, persamaan hak manusia. Jadi kita berpikir tuh untuk mau cari pegawai ini susah sekarang, jadi pikir apa yang mesti tulis kriterianya. Nah, itu yang dikatakannya. Nah, integritas moral dan etika Kristiani, ya, integritas itu kan adalah apa? Orang percaya apa yang diomongin itu dilakukan. Nggak ada bosnya, nggak ada atasannya, ya dia bekerja dengan baik. Itu integritas dia terhadap pekerjaan, ya, terhadap moral, ya, dan terhadap etika Kristiani. Keadilan. Dalam etika bisnis kita juga harus memperhatikan keadilan. Susahnya adalah ketika terjadi konflik kepentingan. Tidak bisa dilepaskan namanya antara like and dislike. Ketika kita jadi supervisor, ketika kita jadi pengambil keputusan, itu susah sekali. Bisa terjadi konflik kepentingan. Saya bekerja sebagai kepala divisi, di bawah saya ada 300 orang, ya. Terakhir saya mencat 1 orang, dan dia orang Katolik. Levelnya di bawah saya. Saya udah peringatin lah, saya bilang, kita kerja di sini bukan enak-enakan, walaupun saya pensiun, kalian pensiun, kita kerja di sini. Tapi kita harus tetap bekerja, memberikan solusi-solusi kepada tim kita masing-masing. Terus sudah lama saya bilang, kok enak-enakan aja, cuma duduk dan sebagainya. Saya tegur dia, saya marahin. Udah paling gak enak deh, tegur sama marahin itu paling gak enak kan. Tuanya paling umur beda-beda berapa tahun gitu kan ya. Ya udah saya tegur dan sebagainya. Sampai akhirnya saya bilang ke dia, mending kamu resign. Kalau begini terus gak enak nih, saya bilang nih. Padahal kalau ketemu rapat kaji, ketemu loh saya sama dia loh. Karena dia anggota DPH juga. Benar, dia anggota DPH juga. Tapi di dalam dunia pekerjaan saya coba berusaha menjaga supaya tidak terjadi konflik. Saya bilang, mungkin kamu nggak cocok. Ya, waktu itu mungkin ya sudahlah, kualifikasinya agak berbeda. Ya udah, akhirnya dia resign dengan sendirinya. Terus bos saya nanya, kenapa dia berhenti? Nggak cocok Pak, nggak cocok. Saya bilang, ya saya ungkapkan sih apa nggak kecocokan dan sebagainya. Tapi itu saya juga mau jaga keadilan. Ya, bukan berarti
dia seiman dengan saya, kemudian bekerja. Saya bilang kita bekerja tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai Kristen itu sendiri. Saya bilang saya DPH, kamu juga DPH. Ya, jadi kita harus benar-benar menjaga hal tersebut. Kepedulian terhadap sesama, ya ini kan rohnya kasih. Kalau orang Kristiani kan rohnya kasih. Ya, bagaimana kita peduli terhadap sesama. Saya juga berani negur sih teman-teman di kantor, saya bilang bukan karena saya atasannya. Tuh kalian ada berapa saya bilang gini, kita itu kurang peka, ya. Dan kalian itu kurang apa ya? Kan kebanyakan tempat saya kan ya non Kristiani ya, kebanyakan yang Muslim. Dia bilang kita tuh kurang peka. Ya, pada waktu pandemi saya iseng, saya bilang coba taruh satu kotak di situ. Saya mau tahu berapa banyak orang yang nyumbang dalam kotak itu untuk teman-temannya yang lagi kena musibah. Kosong kotaknya. Padahal saya udah pancing nih. Saya bilang sama Mbak Isa, nih pancing ya, kalau kita lihat. Saya akhirnya bilang ini, bukan masalah banyaknya uang loh yang taruh di situ, tapi kepedulian kita terhadap teman-teman kita. Walaupun saya tahu uang 100.000 itu sangat berharga buat kalian, tapi even 50.000 aja nggak ada. Saya ngomong aja terus terang kepada ibu dan semuanya. Ya susah. Jadi kalau kita bilang kepedulian kepada sesama, itu bukan masalah yang punya materi dengan tidak punya materi. Itu habit, tapi itu value yang harus dikeluarkan, yang harus dilatih. Anak saya yang pertama rada royal, kalau apa dia. Yang kedua rada pelit, apa dihitung. Kamu itu menghitung-hitungan sih katanya. Mungkin karena kelamaan kerja di Hongkong kali ya semua orang pelit. Jadi dia itu bilang kamu harus kasih. Paling nggak tips apa segala macam kasih aja, nggak membuat kita jadi miskin kok. Nah itulah kepedulian kita terhadap sesama. Kemudian kesalehan dan ketulusan, ya ini membina kejujuran. Kesalehan, ya mungkin kadang-kadang kita malu ya, rajin banget tuh berdoa, ini banget dan sebagainya, saleh banget. Tapi sekarang saya lihat juga mulai banyak tuh orang Katolik jam 12 doa malaikat Tuhan, ya. Jam 3 doa kerahiman, walaupun di tempatnya masing-masing. Bukan menunjukkan kesalehan, ketaatan. Ya. Dan juga ketika kita memberi, kita juga memberi dengan tulus dan sebagainya. Nah, banyak lagi etika bisnis ya, banyak lagi etika bisnis rohani. Pelayanan, ya kita sudah canggih dengan pelayanan ya, perhatian pada yang lemah. Nah, etika bisnis ini bergeser ya ketika pekerjaan itu menjadi bukan hanya mencari kebutuhan, tapi jadi status sosial. Banyak orang bekerja hanya karena status sosialnya dia. Ya. Kemudian banyak budaya instan. Ya. Semuanya mau serba cepat, semuanya mau serba instan. Ya. Di kantor banyak anak-anak muda maunya cepat aja. Saya bilang, ya nggak bisa, butuh proses. Jadi kadang-kadang beda kepentingan juga. Ya. Gaya hidup yang berlebihan, hedonisme. Saya bekerja di kartu kredit sama personal loan. Itu kalau udah lihat pemakaian kartu kredit dia pusing kepala. Sampai saya bilang, gimana sama karyawan saya sendiri? Enggak, saya nggak mau naikin limit kamu. Limit kamu udah banyak, berpinjol sana gini dan sebagainya. Ya terus kita kurang uangnya. Bukan masalah kurang, saya dulu juga sama kurang. Tapi bagaimana kita memanage? Ini yang menjadi tantangan kita ke depan, Bapak Ibu sekalian. Kalau melihat Indonesia ya, memang market untuk pinjam-pinjaman itu besar sekali ya. Dan itu pinjol-pinjol itu udah gak kenal orang ya. Berapa banyak karyawan gereja juga terjerumus karena pinjol jahat ya. Karena kepepet uang dan sebagainya. Nah, sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai dan etika Kristiani hanya karena situasi seperti ini.
Apalagi sekarang ada IG, ada media sosial. Wah enaknya kesana ya, wah enaknya belum ada udah pesan duluan aja deh, bayar soal belakangan dan sebagainya dan sebagainya. Sedikit sharing, Bapak Ibu sekalian, ya, menjadikan dunia kerja sebagai ladang kerja Tuhan dan tempat mencari kerajaan Allah. Jadi ketika dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, bukan melulu di gereja, tapi juga di pekerjaan-pekerjaan duniawi. Karena ladang kerja Tuhan itu bebas, luas, tidak dibatasi oleh tembok dan pagar dan sebagainya. Tempat kita bekerja yaitu ladang kerajaan Allah. Ya. Di situ kita juga bisa mencari kerajaan Allah. Sebab itu, ya, saya juga di dalam bekerja, ya saya anggap bahwa tempat saya bekerja itu ya ladang buat saya bekerja, ya, yang harus saya garap dan mencari kerajaan Allah di sana juga. Kemudian menjadi garam dan terang dunia. Ya, walaupun kita sudah tahu apa sih jadi garam, apa jadi terang, kita sudah tahu. Saya mau sharing sedikit. Teman saya itu dia jadi pastor di Taizé. Dia diutus sebagai misionaris di Kuba. Bukan di kota Havana, tapi di pedalaman lagi di pelosok. Jadi waktu ketemu bulan Desember saya tanya, kamu udah berapa lama di situ? 8 tahun. Enak di sana. Bukan tanya masalah enak nggak enak katanya ya, makan aja susah. Ya kami dijatah kan, negara kami itu dijatah dan sebagainya. Tapi ada satu di sana. Kalau setelah di sini mau pindah lagi nggak ke Taizé di Prancis? Kan enak. Enggak. Saya tetap mau di sana. Kenapa? Kasihan ya orang-orang sana katanya. Katolik ada, gereja ada, tapi nggak boleh menyinggung pemerintahan. Di setiap gereja ada mata-matanya. Katanya, kalau di gereja lu mata-matanya siapa? Pak Sutri. Oh Pak Sutri, iya. Kalau tahu udah dibilangin sama Romo, kata kamu hati-hati ya dalam itu ya. Dia nggak apa-apa, ya, tapi dia akan memata-matai ketika kita nyinggung-nyinggung pemerintah dan sebagainya. Telur, wah jangan pernah nyimpen telur katanya. Sama daging sapi, bisa dihukum 20 tahun nyimpen daging sapi katanya. Ya. Iya, itu balik-balik. Nah, dia kasih oleh-oleh saya ini. Waktu dia balik bilang, lu mau apa? Gue bikin kerajinan tangan. Dia kasih lampion. Jadi waktu dia pulang, lampionnya saya taruh di rumah, ya, bersama dengan ada tempat istri saya itu. Saya perhatiin, iya ya, kita sering dibilang begini, jadilah terang Kristus, benar ya? Tapi kan terang beda-beda ya. Ada yang warna neon. Saya berpikir, kalau kita umat Katolik bisa seperti lampion ini, ya, lampion ini kan berwarna-warni ya, bagus kan ya? Kalau Kristus bercahaya di dalam diri kita dan kita berwarna-warni, walaupun itu walaupun lilinnya tidak seperti lampu, tapi itu akan memberikan suasana yang berbeda. Terima kasih yang udah kasih ini. Ada satu permenungan yang saya bisa bikin. Saya pernah sekali iya ya. Tuhan itu kan hanya cahaya yang membuat berwarna kan kita, betul nggak? Jadilah berwarna supaya terang itu menjadi lebih keluar cahayanya. Melalui apa? Ya melalui pekerjaan kita, melalui profesi kita, sehingga orang bisa melihat warna-warna indah di setiap diri setiap orang Katolik. Kemudian bagaimana kita menerapkan prinsip ajaran gereja saat ini? Ajaran gereja solidaritas dan subsidiaritas. Kalau solidaritas, wah kita gampang lah ya, solidar. Subsidiaritas yang susah. Subsidiaritas itu artinya apa? Kalau dia bisa melakukan hal tersebut, kita jangan ambil alih. Itu yang paling gampang dari dunia pekerjaan. Atau kita ngajarin dia supaya dia bisa melakukan hal tersebut. Kecenderungan kita kan mau ambil alih pekerjaannya, ya. Nah, ini yang menjadi tantangannya. Saya juga mengatakan pada tim saya, ayo dong, bekerja dong, pasti bisa, ya. Jangan nggak percaya, pasti bisa, ya. Karena prinsip subsidiaritas ini yang saya mau ambil. Kemudian
At the end, keluarga itu menjadi tempat recharge semua kesulitan dan kepenatan. Anda mau jadi apapun, kalau di rumahnya ribet, benar gak? Ribet hidup kita. Saya udah alami. Ya. Wah, baru dipromosi, baru apa segala macam, yang kerja bisa pulang malam nih. Ya. Di rumah, kalau dia nggak ngerti, udah deh, pusing pala. Apa pusing gitu loh. Nah, akhirnya ya kita berenung bagaimana supaya di dalam keluarga itu juga menjadi tempat buat kita merecharge. Bahkan anak-anak saya juga ketika dia masih kecil, ya ketika saya kerja di rumah, dia melihat ya lagi kerjaan apa tuh, lagi ngapain tuh. Nah itu menjadi tiba-tiba saya baru teringat, oh ternyata mereka memperhatikan apa yang kita lakukan itu segalanya. Ini sharing singkat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau mau sharing panjang bisa sampai pagi juga karena saya kerja lebih 30 tahun dengan berbagai macam tempat dan sebagainya. Nanti satu kesempatan saya bisa ceritakan lagi. Oke, ada yang salah dengan gambar ini? Jangan Yesus ada laptop. Ada yang salah dengan gambar ini? Bu, ada yang salah nggak gambar ini? Hah? Nengoknya kenapa? Nengoknya ke kiri. Oh gitu. Yang lain ada yang salah? Nggak fokus. Nggak fokus. Jangan terjebak sama pertanyaan. Gambar ini nggak ada salahnya. Terserah Yesus mau pakai laptop apa dan sebagainya. Benar nggak ya? Yang salah nggak ada yang salah orang bikin. Tapi yang harus kita tanya, kalau kita melihat gambar ini perasaan kita apa ya? Sama ketika kita melihat hasil pekerjaan orang. Ketika orang lihat, jangan lihat, kok lu kerjain begini, salah nih begini, jadi bawaannya salah dulu. Tapi kalau kamu kerja itu, perasaan saya ini nggak enak nih, gitu. Oh ya gitu ya. Jadi perasaannya, padahal gambar mah nggak salah. Ya. Ini anekdot aja di akhir. Jadi siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal. Itu kata Amsal 12 ayat 11. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Semoga kiranya kita tetap bekerja di ladang Tuhan, kita mempunyai semangat, punya spirit, dan kita percaya bahwa iman kita kepada Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan kita dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih.